Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua siap untuk kita mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Dan saya undang kita semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita bisa siapkan diri kita untuk kita akan mulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Bersahati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama datang dalam ibadah doa malam. Walaupun mungkin kami terpisah oleh ruang, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab roh-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas, dapat menjamah melawat setiap kami. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah doa malam, kami percaya Engkau memberkati dan melawati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa malam pada malam hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, amin. Menyembah-Mu di altar-Mu,
Mari kita sembah Dia. Penuhi kami, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang hidup, penuhi kami. Rabakai bisa inai inai, Rabakai di bisiki aralabayas, Rabaya sande, Rabaya sande, Engkau hadir di tengah kami Tuhan, Roh-Mu hadir, Roh-Mu di tempat kami. Hirabaya-ralabayas, oh Rabakai di bidisiki aralabayas, Hirai di bidisiki aralabayas, Hirai di biki aralabayas, oh Rabarabayas, Hirabarabayas, Hirabakai di bidibis, Hirai di bisiki aralabayas, Hirai di bisai nai nai, oh Rabaya sandai, Hirabaya sandai di biki aralabayas, Hirabakai di bidisiki aralabayas. Kau hadir Tuhan, Kau hadir, Kau melawat kami. Hirabaya sandai di biki sandai di biki aralabayas, sandai di biki Hirabakai di bidibis, Hirai di bidiki aralabayas. Inilah doa kami Tuhan, inilah penyembahan kami, inilah penyembahan kami Tuhan, inilah pujian kami bagimu. Hirai dai 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 dai, Hirai dai dai, Hirai di biki aralabayas, Hirai di biki aralabayas, Hirai di biki aralabayas, Hirabakai di bisai, Hirai nai 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 nai, Hirai nai nai nai, Sandai nai nai di biki aralabayas, Sandai di biki aralabayas. Kau hadir, Kau pulihkan, Kau pulihkan, oh Rabakai di bisai nai, oh Rabakai di bisai nai, Sikinai di bidiki aralabayas, oh Rabakai di bidibidi bisai nai, oh Rabakai di bisai nai nai, Hirabakai di bisai, Hirai nai nai nai, Sandadalalalalayas. Hadiratmu, hadiratmu memberikan kemenangan, hadiratmu Tuhan memberikan kesembuhan, hadiratmu memberikan kelegaan, hadiratmu memberikan penghiburan bagi kami, hadiratmu Tuhan memberkati hidup kami. Hirabakai dai dai dai, Sikiara lama 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 lama, Hirai dai di bisiki aralabayas, Hirai dai di bisiki aralabayas, Hirai dai di biki
bidi bisik ya rana makai. Inarana Kiara bala 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 baya sik. mayase. Oh rabana ini bisik ya rana maya sik. Inarana Oh rabana ya sanda ini bikiara namaya sik. Oh rabaka ini bisa ini bikiara namaya sik. Oh rabaka ini bisik ya rana maya sik. Inarana maya sande. Kiara nama kata kaya rala maya Kurinala sik. balaya sande. Kuraba kata kaya rala mala mala maya sik. Kiara nama kai di bikiara nama Kurinala kai. maya sande. Kiara nama 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 ya sik. Kiara nama nama Kurinala nama balaya nama 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 sande. ya De sik. de de de. Oh rabakai di bidi Kurinala bidi bidi balaya bisik. sande. Kiara nama 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 ya sik. Inarala balaya Rabakai di bidi sik. sande. Kiara nama nama ya sik. Kurinala balaya sande. Oh De 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 de. rabakai di bidi bisik. Kiara nama kai. Kurinala balaya se. Oh rabakai di bidi 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 bisik. Kurinala bala 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 balaya si. Oh rabakai di bidi sik. Kiara Kurinala nama kai. balaya si. Kami siapkan hati kami Tuhan Amin. untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan Ya Tuhan. kebenaran firman-Mu yang akan ditabur pada malam hari ini. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar setiap benih kebenaran-Mu ini Bapa boleh benar-benar ditabur di setiap hati kami yang sungguh merindukan akan firman-Mu. Sehingga firman itu akan menuntun kami, akan mengingatkan kami, akan menguatkan setiap kami, Ya dan memberikan kami kemenangan yang sejati Tuhan. Amin. Urapi ya Bapa, hamba kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap kami yang mendengarkannya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Seperti rusa yang rindu, kami demikianlah hidup kami Tuhan. Rindu dan haus akan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan Gereja
Penyebaran Injil Elusai, bahkan semua saudara Bapak Ibu yang ikut serta dalam siaran ibadah malam dari Gereja Penyebaran Injil Jemaat Elusai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita bersyukur bahwa walaupun kita mengikuti online saja dalam ibadah doa malam, tetapi kita masih bisa bersama-sama, kita masuk hadirat Tuhan, dan sekarang bersama-sama lagi kita mau mendengar firman Allah. Pada malam ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan sebuah tema pribadi yang spesial di mata Tuhan. Sekali lagi, pribadi yang spesial di mata Tuhan. Kita akan baca satu ayat firman Allah di dalam kitab Nabi Yesaya pada pasal 49 ayat yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Yohana, tolong bacakan. Yesaya pasal 49 ayatnya ke-16. yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini yang saya katakan, ini adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mengukir nama muka mereka di telapak tangan Allah. Sampai-sampai nama mereka diukir oleh Tuhan di telapak tangannya sendiri. Biasanya hal-hal yang sangat penting kita tulis di telapak tangan supaya tidak lupa. Tetapi Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Mengapa? Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, hanya orang-orang yang spesial itu namanya diukir oleh Tuhan di telapak tangannya. Nah, kita akan melihat seperti apakah pribadi yang spesial itu. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua. Ya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara Tuhan kasihi, Maria pernah datang kepada Yesus, lalu saking dia sukacitanya, dia ambil minyak wangi yang sebenarnya itu adalah simpanannya. Lalu dia buka dan dia curahkan minyak itu semuanya di kaki Yesus. Dan setelah itu dia seka dengan rambutnya. Dia lap dengan rambutnya. Saudara-saudara sekalian, dan perbuatan ini membuat Maria menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dan saudara perhatikan apa yang terjadi. Satu ketika Lazarus menjadi sakit. Firman Allah berkata, lalu mereka memberi kabar kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak datang-datang. Sampai pada akhirnya Lazarus itu meninggal dunia. Ketika Lazarus sudah meninggal, mereka berharap kalau Yesus datang pasti bisa dihidupkan kembali. Tetapi apa mau dikata, ibadah pemakaman mulai berlangsung. Sampai ibadah selesai, peti jenazah sudah diusung. Dibawa ke tempat pemakaman, yaitu batu yang digali. Lalu Lazarus dikuburkan. Firman Allah berkata, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat baru Yesus muncul. Saudaraku yang Tuhan kasih, secara manusia tidak ada gunanya lagi. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 35,
33 sampai 35. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan Mereka lihatlah." menjawab, Tuhan, mari dan lihatlah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ketika Yesus melihat Maria menangis, masgul hatinya. Dia sangat terharu. Mengapa dia ingat siapa Maria ini? Maria adalah orang yang memecahkan buli-buli berisi minyak wangi dicurahkan di kaki Yesus. Lalu Maria sekat kaki Yesus itu dengan rambutnya sendiri. Itu sebuah penghormatan yang tidak ternilai. Mana Maria merendahkan hatinya begitu rupa di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Dan ketika Yesus melihat Maria sujud dan menangis, Yesus tidak tahan. Dia bertanya, "Di manakah dia kamu baringkan?" Pada waktu Marta datang, juga menangis. Tetapi Yesus tidak bertanya, "Di mana dia yang kamu baringkan?" Saudara, tetapi ketika Maria itu datang, hati Yesus terharu dengan tangisan. Juga orang-orang yang bersama-sama Maria menangis. Maka Yesus terharu. Lalu dia bertanya, "Di mana kamu baringkan?" Dan mereka menjawab, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Saudaraku, kita lihat maka menangislah Yesus. Hatinya tidak tega kalau saya bahasakan biasa secara lahiriah. Dia tidak tega melihat Maria sampai menangis. Bersedih begitu dalam. Karena Maria adalah orang yang spesial. Yang sudah menyambut Yesus di rumah mereka. Cerita firman Allah berkata, setiap kali Yesus datang di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Marta sibuk menyediakan makanan. Tetapi Maria duduk di kaki Tuhan, mendengar setiap perkataan demi perkataan Yesus. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita tahu cerita ini. Tetapi saya harapkan agar supaya kita merenungkannya dengan baik. Kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Agar supaya firman itu tidak terbuang sia-sia. Tetapi firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Seperti Maria ketika dia dengar firman demi firman. Maka pada waktu Lazarus meninggal, lalu Yesus berkata, "Di mana kamu baringkan?" Dia dengan cepat merespon. Mereka bawa Yesus ke tempat di mana Lazarus dikubur. Dan firman Allah berkata, Yesus ikut menangis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, Yesus tidak hanya sekedar ikut menangis, tetapi ayat 39 kita baca. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Saudara, mari kita lihat bagaimana reaksi Marta dan Maria. Berbeda. Marta begitu cepat merespon, tetapi responnya salah. Tetapi saudara lihat Maria, dia tenang. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan akan lakukan itu pasti akan terjadi. Mengapa? Karena Maria sudah banyak mendengar perkataan Yesus. Maria banyak mendengar cerita Yesus dalam perjalanan hidupnya. Karena itu imannya terus bertumbuh.
Setiap kali dia dengar perkataan-perkataan Yesus, dia setia duduk di kaki Tuhan dan mendengarnya dengan baik, maka imannya bertumbuh. Maka ketika Yesus berkata angkat batu itu, Maria percaya pasti akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Maria tidak protes, tetapi dengan cepat Marta protes. Mengapa iman Marta tidak bertumbuh dalam? Betul Yesus sering mampir di rumah mereka, tapi Marta sibuk memasak, menyediakan hidangan. Seharusnya dia duduk sebentar, dengar bersama dengan Maria. Lalu setelah selesai cerita baru mereka sama-sama juga masak. Bisa. Tetapi memang Marta tidak begitu suka duduk dengar firman. Dia lebih suka sibuk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, mungkin Marta berpikir itu duduk dengar cerita Yesus hanya bikin buang waktu. Oleh karena itu dia terus giat di dapur. Maka dia protes kepada Yesus, Tuhan izinkan Maria bantu saya di dapur masak. Yesus berkata, Marta, kamu hanya menyibukkan diri perkara-perkara lahiriah. Maria dia mencari yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Waktu untuk mendengar firman Allah itu penting. Waktu untuk menghayati kebenaran firman Allah itu penting. Agar supaya iman kita terbangun. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Yesus kembali menegur Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, bukankah Marta lebih dahulu bertemu Yesus di ujung kampung? Dan Yesus berkata kepadanya, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi saudara lihat, ketika batu itu disuruh angkat, Marta protes. Dia sudah bau busuk, karena sudah 4 hari. Maka Yesus harus mengingatkan dia kembali. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Iman itu adalah dasar, saudara. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda mengharapkan apa? Dasarnya adalah iman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau saya bercerita sebuah kesaksian. Setelah kami sekeluarga kena COVID. Saudara-saudara sekalian rasanya nggak enak pasti. Tetapi saya percaya Tuhan pasti punya rancangan yang lebih indah. Di balik dari semua ini. Saudara, orang berkata kalau orang sudah kena COVID itu dihindari oleh banyak orang. Tetapi pada waktu itu kebetulan saya mendapat undangan untuk memberkati pernikahan kudus di Jakarta. Di sebuah hotel yang mewah. Dekat Senayan. Saudara-saudara sekalian. Lalu saya katakan cari pendeta di Jakarta saja. Karena saya baru kena COVID. Mereka bilang, tidak Om John. Kami tetap minta Om John datang. Om John sudah sehat, sudah. Ya kami tetap minta Om John datang. Mereka sudah booking penginapan saya. 2 keluarga bersama Yoel suami istri. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan akhirnya saya datang. Saudara bersama dengan istri. Saya pikir saya ini, keluarga ini sudah tahu saya kena COVID. Saya pikir mereka akan menghindari kita. Tetapi tidak, saudara. Sambutan mereka begitu hangat. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih.
Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Saudara, dan pernikahan itu live, saudara. Itu disiarkan melalui YouTube. Saudara, dan itu langsung mereka buka. Dan saudara-saudara sekalian, mereka katakan, Om John, ini live, ini akan ditonton oleh seluruh dunia. Bukan soal itunya. Yang saya rindukan hanya supaya firman Allah yang disampaikan itu menjadi berkat. Dan pemberkatan nikah itu sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti dan mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, Marta beralasan Tuhan sudah mau, tapi Tuhan percaya. Kalau engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Allah. Itu dahsyat, saudara. Saya suami istri datang ke sebuah keluarga. Saudara tahu apa yang terjadi, baru saja datang. Belum ngobrol lama, kira-kira baru 1 menit atau 2 menit. Ibu ini pergi masuk kamar. Dia keluarkan berliannya gede-gede. Istri saya suruh pilih. Saudara, saya bukan soal berliannya, tetapi soal firman Allah yang kita berikan. Soal penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kalau Tuhan beserta kita, dimanapun kita berada, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata. Yesus menengadah ke atas kepada Bapa. Saudaraku, bicara tentang harapan. Apabila kita ada masalah, saudara-saudaraku, angkatlah hatimu ke atas. Ada Bapa di sorga yang selalu mendengar, yang selalu menjawab setiap doa anak-anaknya. Kalau engkau ada masalah, mungkin engkau katakan sudah di luar kemampuanmu. Justru karena sudah di luar kemampuanmu, maka angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Bapa di sorga. Yesus menengadah ke atas. Terus, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. saudara, Bapa itu selalu mendengar suara anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, biar tidur nyenyak seperti apa. Kalau anak itu menangis, Bapa itu bisa bangun. Bapa itu walaupun capek, dia bisa melihat anak yang menangis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, Bapa selalu mendengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang mengingatkan kita agar supaya kita tetap ada di hadirat Bapa. Untuk menjadi orang yang spesial di hadapan Allah. Mari kita bangun hubungan yang lebih erat. Mari kita bangun hubungan lebih dekat, lebih akrab dengan Bapa kita di sorga. Maka kita perhatikan ayat yang ke-42 dan 43. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Luar biasa. Lazarus, marilah keluar. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, setelah Yesus menengadah kepada Bapa, dia utarakan apa yang akan dia rindukan, dia ingin lakukan demi umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perhatikan betapa kasih Tuhan kepada orang-orang yang benar-benar mau hidup di dalam kebenaran. Betapa kasih Tuhan kepada mereka yang rela berkorban untuk kemuliaan Allah. Saudara, Maria memberikan, dia menumpahkan minyak wangi di kaki Yesus dan disekannya dengan rambutnya.
Dia berikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Yang berharga bagi Maria hanyalah minyak wangi yang dia simpan itu. Tetapi itu hanya dia curahkan di kaki Yesus. Sehingga murid-murid Yesus ada yang protes, kalau itu dijual harganya mahal. Bisa dibagi kepada orang miskin uangnya. Tetapi bagi Maria tidak. Dia urapi kaki Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Maria itulah sebabnya dia menjadi orang yang spesial di mata Allah. Ketika Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, maka Yesus menengadah kepada Bapa. Dia sampaikan apa yang akan dia lakukan. Setelah itu dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, saya katakan bahwa setiap doa orang-orang yang spesial di mata Tuhan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin menurut kita dia terlambat. Tetapi walaupun dia terlambat, dia tetap tidak terlambat. Secara lahirnya terlambat, Lazarus sudah meninggal dan sudah 4 hari dikubur. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang terlambat. Lazarus tetap hidup kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bagi orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, Maria mencurahkan minyak wangi di kaki Yesus itu bukanlah apa-apa, itu tanda bahwa betapa Maria memberi hidupnya untuk Tuhan. Betapa kasihnya kepada Allah. Sehingga hal yang termahal dalam hidupnya dia berikan hanya di kaki Yesus. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan itu membuktikan adakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Apa yang kita lakukan itu yang akan membuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Maria terbukti sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya katakan dia menjadi orang yang spesial di tangan Allah. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 4 dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini bicara tentang seorang perwira di Kapernaum. Saudara-saudara sekalian, dia bukanlah orang yang percaya Tuhan sepenuhnya. Tetapi saudaraku, dia adalah pribadi yang begitu mendengar tentang Yesus. Dia tahu persis. Dan ketika orang-orang Yahudi membangun rumah, dia bantu mereka uang pembangunannya. Dan firman Allah berkata, ketika hambanya sakit, maka orang-orang ini datang kepada Yesus, yaitu para imam-imam. Mereka datang kepada Yesus berkata, Tuhan, dia layak kamu tolong. Karena dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Maka orang ini menjadi orang spesial di mata Tuhan. Saudara, ketika hambanya yang sakit, Yesus datang menyembuhkannya. Itulah yang saya katakan bahwa orang-orang spesial di mata Tuhan, doanya tidak pernah ditolak oleh Yesus. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, orang ini merasa tidak layak menerima Tuhan.
Dia merasa dia bukanlah siapa-siapa. Dia tidak layak menerima Tuhan dalam rumahnya. Padahal dia sudah membantu pembangunan dari rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara, maka mereka mendapati hamba itu sudah sehat kembali. Ini hal yang istimewa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena itu mari setiap kita ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Setiap kita mari ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan sesuatu untuk pekerjaan Allah. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk kemuliaan Tuhan, lakukan itu dengan hati tulus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, karena Tuhan tidak pernah berutang. Kita lihat satu ketika ada hal-hal yang akan kita hadapi di luar dari pemikiran kita. Dan saat-saat itulah kita butuh pertolongan Tuhan yang nyata. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara perhatikan, ini perkataan Yesus kepada semua mereka yang mengikut dia. Saudaraku, dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Setiap orang yang sudah tercatat namanya di tangan Allah, tidak akan pernah ada orang yang sanggup mengambilnya. Tidak ada orang yang mampu untuk merebutnya. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup merebut mereka dari tangan Allah. Yesus menjamin kehidupan orang-orang yang spesial ini. Saudara-saudara sekalian, siapakah mereka? Mereka adalah Anda dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang ada di tangan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang spesial. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sejak itulah Anda dan saya menjadi orang yang spesial yang ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu gentar, saudaraku, kita tidak perlu takut. Kita harus berjalan dengan iman, berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, kita ada di tangan Bapa. Bukan hanya sekedar nama kita diukir di telapak tangan Allah. Kalau dalam perjanjian lama nama terukir dalam tangan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, bukan sekedar nama yang diukir tangan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Artinya semua kita dijamin. Yesus berkata mereka pasti tidak akan binasa. Ini satu jaminan yang luar biasa. Saudara, kenapa? Karena Anda dan saya sudah menjadi orang yang spesial. Orang yang spesial itu berada di tangan Allah. Kalau orang spesial berada di tangan Allah, tidak ada satupun kekuatan yang sanggup merebut mereka dari tangan Allah. Yesus berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Betapa kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Betapa kita harus bergirang. Karena hidup kita ada di tangan Allah. Kalau hidup kita di tangan Allah, maka dijamin penuh. Anda dan saya pasti
masuk dalam kerajaan yang kekal. Pasti kita diberkati karena kita ada dalam jaminan Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup merebut kita. Kalau Anda dalam usaha, dalam pekerjaanmu, tidak ada orang yang mampu untuk mencelakai usaha saudara, untuk menghancurkan pekerjaan saudara. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti menjaganya. Tuhan pasti membentenginya. Oleh karena itu tetaplah percaya. Apapun yang Anda hadapi saat-saat ini, percaya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mampu membangkitkan orang mati untuk hidup kembali. Ayat terakhir, ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu artinya Bapa beserta dengan kita. Kalau Bapa beserta dengan kita, maka kita menjadi orang yang spesial. Karena disertai oleh Tuhan. Siapa yang mampu melawan orang yang disertai Tuhan? Tidak ada. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Dari budak dia menjadi pemimpin besar. Bukan di negerinya sendiri, tapi di negeri orang. Dia menjadi penguasa ekonomi Mesir. Saudara, dari budak. Kalau orang itu sudah ada di tangan Bapa. Saudaraku, mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa. Mungkin saat ini kita tidak berdaya. Tetapi kalau engkau tetap hidup dan percaya bahwa hidupmu ada di tangan Allah, maka ada jaminan akan engkau peroleh dari Bapa. Asalkan tetap setia. Jangan keluar dari perlindungan Allah. Jangan keluar dari pemeliharaan Allah. Jangan keluar dari kebenaran Allah. Maka engkau akan lihat pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Karena itu doa dan harapan saya agar setiap kita tetap setia. Dari doa malam ini mari semua saya harapkan untuk terus meningkatkan doa. Apalagi di tengah kondisi seperti ini ada waktu banyak kita untuk cari hadirat Allah. Untuk kita berdoa dan kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan akan nyata kalau kita tetap setia. Maka kita akan menjadi orang yang spesial diukir di tangan Allah. Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat kesempatan pada malam ini. Kami boleh lagi mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman ini tertanam di hati kami semua. Bertumbuh dan berbuah. Hingga kami menjadi anak-anak Allah yang spesial. Hingga hidup kami ada di telapak tangan Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa jaminan hidup kami ada dari Tuhan. Dan kami akan melihat hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan kami percaya bahwa hal-hal yang besar akan Engkau percayakan kepada anak-anak-Mu. Hamba berdoa Engkau berkati pekerjaan mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah dalam setiap masalah yang mereka hadapi, hamba bawa di hadapan hadirat-Mu. Tolonglah keluarkan mereka dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, biarlah Engkau tumpangkan tangan kudus-Mu dan jamah sembuhkan mereka sekaliannya.
Kalau mereka dalam kekurangan ekonomi saat-saat ini Tuhan, tidak ada penolong lain. Penolong hanya Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu biar Roh Kudus mengambil alih kehidupan umat-Mu. Dan Engkau yang membuka pintu berkat bagi mereka semua. Mereka yang saat ini mungkin sudah kepepet. Sudah tidak berdaya lagi ya Tuhan. Dan mungkin mereka sudah menyerah. Karena mereka sudah tidak lagi ada harapan. Ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Seperti Marta dan Maria. Sudah tidak ada harapan. Tetapi kami percaya ketika kami mengangkat hati kami kepada Bapa di sorga. Maka pertolongan itu pasti turun untuk kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kuduskan hidup kami ya Bapa. Agar kami tetap bisa berhadapan dengan Engkau. Bisa masuk dalam hadirat-Mu. Bisa bersekutu dengan Bapa. Ampuni kami Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan. Untuk semua umat percaya. Berikanlah kesehatan. Berikanlah kekuatan. Mereka yang sudah kehilangan harapan. Tuhan tolong mereka. Agar supaya mereka bangkit ya Tuhan. Dan mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang datang. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami serahkan kepadamu. Dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Biarlah tetap dalam hubungan harmonis. Di tengah-tengah mereka menjaga keamanan bangsa dan negeri kami ini. Kami berdoa untuk para tim medis yang terus berhadapan dengan COVID-19. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan Allah. Sehingga tidaklah ada lagi korban yang berjatuhan ya Tuhan. Hingga bangsa ini tetap memperoleh pertolongan dari Bapa. Vaksin yang sementara diusahakan oleh pemerintah. Agar seluruh rakyat Indonesia terselamatkan. Karena itu berkati Tuhan. Agar semua orang yang divaksin benar-benar akan membangkitkan imunnya dan benar-benar akan menjadi kebal sehingga COVID tidak lagi bisa mematikan semua orang yang sudah divaksin. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami hanya berharap Tuhan dalam hidup ini. Bapa Surga, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan bagi semua anak-anak-Mu yang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Saat ini Tuhan, ada anak-anak yang menghadapi kesulitan, menghadapi orang tua mereka yang sakitnya sudah dalam keadaan kondisi parah, sudah dalam keadaan kondisi kritis. Hamba mohon ya Tuhan, tolong. Agar supaya Tuhan datang dan menjamah orang tua mereka. Sembuhkan ya Tuhan. Engkaulah yang mengenalnya ya Tuhan. Hamba berdoa, mujizat Allah terjadi. Hai Engkau anak-anak yang menghadapi orang tuamu yang sakit dalam kondisi kritis saat ini. Kau terima mujizat. Mujizat Allah datang. Dia menyembuhkan orang tuamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat itu dilepaskan. Bapa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Setiap orang sakit, setiap orang yang menderita. Saat ini Engkau terima pertolongan Tuhan. Kami berdoa. Kami minta kuasa pertolongan dari Allah. Turun atas setiap orang yang mengharapkan pertolongan. Pada saat ini dilepaskan kuasa mujizat Allah. Menolong setiap engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini setiap engkau yang mendengar siaran ini, engkau yang dalam kondisi sakit, saat ini engkau pegang bagian-bagian tubuhmu yang sakit dan percaya mujizat Allah berlaku atasmu. Saat ini kami berseru atas nama Tuhan, setiap penyakit yang mengganggu kesehatan umat Allah, saat ini kami tolak keluar sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Bapa Surgawi, terima kasih. Demikian saudara-saudara yang menghadapi problem keuangan, engkau menghadapi masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam bidang keuangan. Saat ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Buka hatimu, terima pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Allah turun atas saudara. Engkau diberi kekuatan. Tuhan buka jalan bagimu sehingga engkau mampu menyelesaikan semua masalah keuangan dan engkau bebas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap saudara yang bersama mendengar renungan firman Allah ini, saya undang sama-sama bangkit berdiri, kita mau terima berkat Allah. Maka sekarang turunlah anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus memimpin dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat Allah turun atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.